Selamat pagi anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya anak ibu. Nah, di video kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran kita PKK, produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 akuntansi 1 dan 2. Nah, video kali ini ibu akan menjelaskan materi kita sambungan dari minggu lalu, yaitu pemasaran, judul besarnya. Kita sekarang masuk yang keempat, yaitu jenis-jenis pasar menurut keleluasaan distribusi atau luas kegiatannya. Di sini dia dibagi menjadi 4. Yang pertama dia ada pasar daerah. Pasar daerah ialah suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu daerah. Produk tersebut dihasilkan. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu pasar daerah. Kita contohkan dianya untuk pabrik tempe. Pabrik tempe itu dia letaknya di Kampung Pajak. Nah, orang-orang pasar tujuan dari si penjual tempe tersebut hanya berpatok kepada satu daerah tersebut, yaitu di daerah Kampung Pajak. Nah, itu dia contoh dari pasar daerah ya. Kemudian dia yang kedua ada pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang menjual dan pembelinya hanya penduduk setempat. Nah, kalau tadi kita contohkan di Kampung Pajak terdapat pabrik tempe, si pemilik tempe menjual produknya hanya di daerah tersebut, pasarnya di daerah tersebut. Tadi contoh dari pasar daerah. Kalau pasar lokal dianya yang membeli tempe tersebut hanya orang Kampung Pajak, ya. Kemudian dianya ada yang C, yaitu pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang melakukan transaksi jual beli barang mencakup satu negara. Dapat juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan serta penjualan di dalam negeri. Nah, kita contohkan di sini untuk Kota Brastagi. Itu kan ya produk yang dihasilkan yaitu sayur-sayuran. Bisa jadi sayur-sayurannya itu diimpor di dalam negeri. Nah, pasar nasional hanya mencakup di dalam negeri. Bisa jadi wortel yang dari Brastagi itu sampai ke Papua sana. Itu contohnya. Kemudian yang keempat dia ada pasar internasional. Pasar internasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Dapat juga dikatakan luas jangkauan dari pasar tersebut adalah di seluruh dunia. Nah, kalau untuk contoh yang pasar internasional ini artinya adanya seluruh dunia mencakup. Biasanya terjadi barang impor dan ekspor. Kemudian yang kelima yaitu jenis-jenis pasar menurut jenis barangnya. Ini dia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pasar barang konsumsi, yang kedua pasar sumber daya produksi. Pasar barang konsumsi merupakan suatu pasar memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kehidupan hidup manusia. Nah, yang dikatakan sebagai barang konsumsi ini yaitu barang yang kita makan, barang yang kita pakai. Biasanya pasar barang konsumsi ini banyak terjadi di daerah kita seperti Pekan yang seminggu sekali ada di daerah kita. Nah, di situ kan dia yang dijual pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang. Katanya tadi kan artinya di situ kita menemukan sembako, menemukan pakaian, menemukan kebutuhan kita yang lainnya di dalam pasar, yaitu pasar barang konsumsi, yang artinya tadi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian yang kedua, dia ada pasar sumber daya produksi. Pasar sumber daya produksi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan tentang faktor-faktor produksi. Contohnya di sini tenaga kerja, mesin-mesin, tanah, dan tenaga ahli. Yaitu dia dari pasar sumber daya produksi. Masuk kita yang keenam, yaitu jenis-jenis pasar
menurut serta strukturnya. Nah, jenis pasar ini dapat dibedakan menjadi 4 pasar, 4 macam. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu dianya pasar persaingan sempurna. Jenis pasar persaingan sempurna dapat disebut juga pasar persaingan murni, yaitu merupakan pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Nah, di sini dia juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada D-nya, barang yang diperjualbelikan sifatnya homogen atau sejenis. Nah, apa yang kita ketahui dia kalau sejenis ya? Kemudian yang kedua ada pembeli ataupun penjual mempunyai informasi yang lengkap mengenai pasar. Yang ketiga, terdapat banyak pembeli dan penjual. Nah, itu ciri-cirinya tadi ada ya. Sekarang dia ada kelebihannya. Kelebihan pasar persaingan sempurna, yang pertama, pembeli dapat dengan bebas memilih produk. Yang kedua, tidak terdapat hambatan dan mobilitas berbagai macam sumber ekonomi dari suatu usaha ke usaha lainnya. Yang ketiga, dapat memaksimalkan efisiensi. Yang keempat, kebebasan memilih dan bertindak. Itu dia tadi kelebihan. Kelemahannya apa Bu untuk pasar persaingan sempurna? Yang pertama, tidak mendorong inovasi. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen atau pembeli dalam suatu barang tertentu. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna yang memberikan ongkos sosial. Yang keempat, distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, itu tadi sudah Ibu jelaskan. Dianya ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan kelebihan beserta kelemahannya. Sampai sini dulu video Ibu. Nanti Ibu sambung lagi di contoh pasar selanjutnya. Nah, untuk pertanyaannya anak-anak Ibu, coba tuliskan 4 jenis pasar menurut keleluasaan distribusi atau luas kegiatannya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan pasar barang konsumsi? Nah, yang ketiga, coba sebutkan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Tadi Ibu jelaskan ya. Videonya sampai di sini dulu, sampai yang di ke-6. Jenis-jenis pasar menurut bentuk serta strukturnya tadi Ibu bilang dibagi menjadi banyak itu tadi ya, dibagi menjadi lebih kurang 5, tapi baru satu Ibu jelaskan yaitu pasar persaingan sempurna. Sampai sini dulu video Ibu selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa dikirim catatan beserta tugasnya ke WA pribadi Ibu ya, dan selamat pagi.